lagi di YouTube channelku bersama dengan aku Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada kasus hari ini, aku ingin membahas tentang suatu pembunbunan yang terjadi di salah satu negara yang paling aman di dunia, yaitu negara Finlandia. Pada kisah hari ini kita akan ditarik kembali ke tahun 1960. Dan pada masa itu tentu saja belum banyak teknologi canggih yang bisa digunakan untuk menangkap pelaku, sehingga pelaku dari kasus yang akan dibawakan hari ini belum tertangkap sampai hari ini loh. Jadi, apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis dan Kita mulai. Alkisah di negara Finlandia terdapat sebuah danau yang cantik. Danau tersebut dinamai Danau Bodom. Danau Bodom terletak di satu kota bernama Espoo yang mana tidak begitu jauh dari ibu kota Finlandia yaitu Helsinki. Danau ini dikelilingi oleh banyak hutan yang rimbun. Dikarenakan hal tersebut, banyak sekali orang yang datang mengunjungi tempat ini dengan bermacam-macam tujuan. Contohnya adalah memancing, ingin mencari udara segar, ataupun berkemah. Dikarenakan hal tersebut, pemerintah Finlandia yang mana adalah pengelola danau tersebut mengalokasikan beberapa persen lahan yang akan digunakan untuk tempat berkemping. Pada tanggal 4 Juni tahun 1960, ada dua pasang anak-anak yang berencana melakukan camping di dekat Danau Bodom. Nama anak-anak tersebut adalah Nils Gustafsson yang berumur 18 tahun, Seppo Boisman 18 tahun, Irmeli Jokland yang berusia 15 tahun, dan Tulikki Maki yang berusia 15 tahun. Kedua pasang anak-anak ini adalah kekasih, yang mana Nils Gustafsson berpacaran dengan Irmeli, sedangkan Seppo Boisman berpacaran dengan Tulikki. Keempat anak ini berencana untuk menghabiskan waktu bersama di tengah alam yang rindang. Mereka berempat pun menghabiskan waktu bersama dengan riang, menyalakan api unggun, bercengkrama, bercandaria. Namun ternyata siapa yang menyangka bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka berada di bumi ini. Keesokan harinya, pada pukul 6 pagi, sekelompok anak laki-laki yang berencana untuk melihat burung-burung di pagi hari, tiba-tiba mendapati mereka melihat 4 orang jasad yang berada di daerah perkemahan. Jasad-jasad tersebut terlihat sangat mengerikan di mata anak-anak tersebut, sehingga mereka lari terbirit-birit begitu saja tanpa memberitahukan siapapun tentang penemuan keempat jasad tersebut. Hingga akhirnya pada pukul 11 siang, yang mana matahari sudah berada tepat di atas kota, seorang tukang kayu yang bernama Esko Oiva Johansson menemukan keempat jasad tersebut dan baru kemudian melaporkannya kepada polisi. Untungnya saja, kepolisian Finlandia pada saat itu bergerak cepat dan langsung pergi menuju tempat kejadian perkara. Pada saat kepolisian sampai di TKP, hal yang paling menyoroti mata mereka ialah ada 2 orang jenazah yang terletak di atas tenda. Salah satu dari jenazah tersebut ialah seorang anak perempuan yang mana diketahui adalah Irmeli Jokland yang mana dalam kondisi setengah telanjang dan memiliki luka yang paling parah di antara anak-anak yang lainnya. Diketahui Irmeli memiliki luka yang paling parah dikarenakan ia masih sempat dipukuli meskipun ia sudah wafat. Tetapi untungnya saja, seorang anak laki-laki yang terbaring di sebelahnya, Gustafsson, masih bernafas meskipun ia memiliki wajah yang sudah remuk, gagar otak, dan beberapa bagian tulang yang patah di daerah wajah. Sementara itu, kedua anak lainnya, yaitu Seppo Boisman dan Tulikki Maki, ditemukan dengan keadaan yang sangat tragis berada di dalam tenda yang mana bisa dipastikan bahwa mereka sudah meregang nyawa. Mengetahui bahwa masih ada seorang anak yang selamat, tim kepolisian dengan segera membawa keempat anak tersebut untuk mengobati Gustafsson yang masih bisa diselamatkan. Sementara ketiga anak-anak lain yang sudah meregang nyawa juga diantar ke rumah sakit dengan segera untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, bisa dipastikan bahwa kejadian teror tersebut terjadi sekitar pukul 4-6 pagi dini hari. Gustafsson, anak yang masih berhasil selamat dari kejadian tersebut, bersaksi bahwa ia melihat ada seorang pria berambut pirang yang dengan tergesa-gesa meninggalkan TKP setelah mereka diserang dengan membabi buta.
Setelah menyaksikan dan mendengar kasus ini, publik sempat merasa sangat geger. Hal tersebut dikarenakan Finlandia merupakan salah satu negara teraman di dunia dan bahkan pada tahun tersebut tidak banyak terdengar kasus kriminal. Penduduk setempat pun mulai mendorong polisi untuk dengan segera menangkap pelaku. Namun, ada satu hal yang janggal yang dilakukan polisi saat mereka melakukan investigasi. Investigasi dalam kasus ini dilakukan dengan cara yang sangat ceroboh. Polisi yang melakukan investigasi tidak mengisolasi area TKP, sehingga banyak polisi lain yang ikut masuk mendekati area TKP, yang mana pastinya TKP menjadi tidak steril dan terkontaminasi dengan banyak hal. Polisi juga menyimpulkan bahwa pelaku melakukan penyerangan dengan menggunakan pisau yang tajam dan dihujam ke keempat korban tersebut. Akan tetapi, hasil pengecekan medis tidak mengindikasi adanya serangan benda tajam, melainkan penyerangan dilakukan menggunakan objek tumpul yang tidak diketahui sampai sekarang. Namun, ada satu hal yang pasti terjadi dalam penyerangan pada kali ini, yaitu penyerangan yang dilakukan secara membabi buta dilakukan dari luar tenda, bukan dari dalam tenda. Hal ini terindikasi dari kondisi tenda yang sudah sangat rusak parah, yang mana tidak mungkin terjadi kerusakan separah itu apabila kejadian dilakukan di dalam tenda. Selain itu juga, diketahui bahwa kunci motor dari anak-anak tersebut hilang, meskipun motor mereka masih terparkir di area camping. Ditemukan juga kejanggalan lainnya, yang mana salah satu sepatu Gustafsson terletak sekitar 500 meter jauhnya dari TKP. Tidak diketahui apakah pelaku melakukan hal ini sendirian atau dibantu dengan orang lain. Namun, polisi mempercayai bahwa pelaku adalah satu orang yang mana tidak dikenal oleh korban dan melakukan penyerangan secara random. Dikarenakan penyelidikan yang ceroboh, barang bukti penghilangan nyawa tidak pernah ditemukan, yang mana semakin mempersulit polisi untuk menangkap pelaku dari kejadian ini. Didesak oleh publik, polisi dengan investigasi seadanya mulai mencurigai beberapa orang yang diindikasi melakukan aksi kejahatan tersebut. Orang pertama yang dicurigai polisi sebagai pelaku bernama Carl Valdemar Gillstorm. Banyak orang yang mencurigai Carl adalah pelaku dari kejadian ini dikarenakan ia adalah seorang pemilik toko di daerah dekat area camping tersebut, yang mana ia suka dengan kasar memperlakukan orang-orang yang sedang camping di daerah danau tersebut. Kadang-kadang, ia merusak tenda, melempar batu kepada orang sekitar, dan bahkan ada seorang saksi yang mengatakan bahwa ia melihat Carl bergerak menjauhi TKP, namun ia terlalu takut untuk melaporkan Carl ke polisi. Carl juga diketahui memiliki penyakit mental ringan yang mana semakin menguatkan posisinya sebagai seorang pelaku. Tentu saja, Carl membantah semua hal yang dituduhkan kepadanya. 9 tahun kemudian, Carl ditemukan tewas melenyapkan dirinya sendiri dengan cara menenggelamkan dirinya di Danau Bodom, hingga akhirnya polisi terpaksa menghapus namanya dari daftar tersangka. Orang kedua yang dicurigai oleh polisi bernama Hans Assmann. Hans merupakan orang keturunan Jerman yang tinggal di Finlandia. Ia dicurigai oleh polisi karena sebelumnya Hans mempunyai 5 catatan kriminal dan ia juga tinggal di daerah sekitaran danau. Selain daripada itu juga diketahui wajah Hans terlihat sangat mirip dengan sketsa yang diterangkan oleh Gustafsson, korban selamat, kepada dokter pada saat ia melakukan sesi hipnoterapi untuk mendeskripsikan laki-laki pirang yang ia maksudkan meninggalkan TKP pada hari kejadian. Akan tetapi, Hans memiliki alibi kuat bahwa ia sedang berada di Jerman pada saat malam kejadian berlangsung. Orang ketiga yang dicurigai oleh polisi bernama Pentti Soininen. Pentti dicurigai oleh polisi karena sama seperti Carl, ia juga memiliki sifat yang kasar dan suka melakukan kekerasan kepada orang lain. Akan tetapi, pada saat kejadian tersebut, Pentti hanya berusia 14 tahun, sehingga banyak sekali orang yang ragu apakah ia mampu untuk melumpuhkan 4 orang sekaligus ketika ia hanya sendirian.
Karena tidak ada suspek lain lagi, polisi akhirnya menduga dan menangkap satu korban yang selamat, yaitu Gustafsson. Gustafsson ditangkap oleh polisi karena hasil forensik modern mengungkapkan bahwa di sepatu Gustafsson yang terletak 500 meter jauhnya dari TKP hanya ditemukan darah dari 3 korban yang tidak selamat, yaitu darah Seppo, Irmeli, dan Tuliki. Tidak ada darah Gustafsson di sepatu yang ditemukan sehingga Gustafsson dicurigai oleh polisi. Polisi menduga bahwa Gustafsson menyerang teman-temannya ketika ia berada dalam kondisi mabuk. Dan luka-luka yang berada di tubuh Gustafsson diakibatkan oleh teman-temannya yang ingin melakukan perlindungan terhadap diri mereka. Gustafsson kemudian juga diduga oleh polisi dengan sengaja menyembunyikan kunci motor teman-temannya supaya polisi beranggapan bahwa motif dari kasus teror ini terjadi karena pencobaan pencurian oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian polisi beranggapan bahwa Gustafsson pura-pura pingsan di atas tenda. Namun, 1 tahun kemudian, pada bulan Oktober tahun 2005, Nils Gustafsson dinyatakan tidak bersalah dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang menguatkan bahwa Gustafsson adalah pelaku, dan juri juga menganggap bahwa semua hal yang dibeberkan oleh polisi adalah spekulasi semata. Sehingga dengan hal tersebut, pelaku penghilangan nyawa di Danau Bodom, Finlandia, tidak tertangkap hingga sekarang. Oke teman-teman, jadi itu dulu cerita untuk hari ini. Apa pendapat kalian tentang kasus hari ini? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, berikan komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!